Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru PAUD Pamijahan, khususnya di SPS Tarbiyatul Ummah Pamijahan dan di Gugus 7 di daerah Pamijahan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya Fatimah Zakiro selaku Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 3 di SPS Tarbiyatul Ummah Pamijahan. Alhamdulillah berkesempatan untuk bisa sharing bersama berkaitan tentang materi-materi yang telah kami dapatkan, juga telah kami lakukan prakteknya sehingga kami bisa memberikan pengimbasan kepada sekolah-sekolah terdekat dan guru-guru yang ada di daerah Pamijahan khususnya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 di SPS Tarbiyatul Ummah Pamijahan telah dikunjungi oleh fasilitator dari fasilitator sekolah penggerak di kelas 35 Ibu Sunati Mkom, yang mana kami mengambil materi dengan penguatan pembelajaran, juga evaluasi bersama berkaitan tentang kurikulum merdeka yang sedang kita rancang di pendidikan anak usia dini. Alhamdulillah, materi kali ini insya Allah kita akan berdiskusi bersama berkaitan tentang materi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, marilah kita mulai materi kali ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu dan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin. Baik, Bapak dan Ibu guru, semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk bisa mendidik generasi-generasi unggul pondasi yang mana kita ketahui bahwasanya pendidikan anak usia dini merupakan generasi unggul pondasi kuat untuk bisa mencetak karakter-karakter yang lebih baik di jenjang pendidikan selanjutnya. Baik, di sini kita akan melaksanakan kesepakatan kelas untuk di Zoom ataupun di YouTube kali ini ada beberapa kesepakatan kelas yang akan kami sampaikan, diantaranya hadir tepat waktu, kemudian fokus dan berpartisipasi aktif pada kegiatan penguatan. Bapak dan Ibu guru bisa komunikasi melalui chat atau bisa bertanya di akhir, silahkan ya Bapak dan Ibu guru. Kemudian menerima telepon di luar kelas, kemudian menghargai pendapat peserta lain, semua pendapat dan pertanyaan berharga, kemudian bertanya atau memberikan pendapat dengan tertib. Oke, Bapak dan Ibu guru, marilah kita mulai dengan merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Sebelumnya memang materinya proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Mungkin di pendidikan anak usia dini Bapak dan Ibu guru sudah menerapkan P5 tersebut. Mungkin kita sama-sama menjadi penguatan ya dalam kurikulum merdeka ini, kurikulum yang sudah dirancang oleh Menteri Pendidikan. Semoga kita bisa menjalankannya dengan baik. Mari kita merefleksikan pada materi P5 ini. Sudah di posisi manakah kita saat ini? Mungkin Bapak dan Ibu guru ada di nomor berapa nih posisi Anda sekarang dalam perkembangan kompetensi? Nah, perkembangan kompetensi itu banyak ya Bapak dan Ibu guru. Saya sebagai kepala sekolah dalam kompetensi perkembangannya melalui sumber daya manusia, manajerial, kepala sekolah, ada di nomor berapa nih kira-kira? Bapak dan Ibu guru bisa lihat ya. Di nomor, saya merasa kinerja saya ada di nomor 11 karena saya butuh pendampingan lebih kuat, diskusi bersama guru-guru, penilik, fasilitator dan yang lainnya. Mungkin Bapak dan Ibu guru ada di nomor berapa ya? Silahkan di chat di kolom komentar. Oke, dalam materi kali ini adapun
Tujuan kegiatannya yang pertama itu merefleksikan pelaksanaan proyek profil di tahun pertama sebagai sekolah pendidikan anak usia dini, menganalisis miskonsepsi pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, merancang asesmen proyek yang efektif menyasar profil pelajar Pancasila. Keempat, mengoptimalkan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berdampak kepada murid. Oke, baik. Topik pembahasan yang pertama yaitu pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak dan Ibu guru, ada 5 dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang sudah memang dikembangkan oleh Kementerian dan Menteri Pendidikan dalam kurikulum Kemdikbudristek ini. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu guru, agar mudah menghafal, mari kita nyanyikan lagu P5 bersama-sama. Oke, kita mulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sekali lagi ya Bapak dan Ibu guru. Oke, biar lebih mudah menghafalkan, P5 kita nyanyikan bersama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Ya, tujuan dari profil pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Oke. Nah, di sini kita lihat gambaran pencapaian profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Baik. Pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, proyek lintas disiplin ilmu yang konseptual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan yang di lingkungan satuan pendidikan. Pada pendidikan kesetaraan berupa proyek pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya dalam profil pelajar Pancasila ini adalah kita bisa mencukupkan dengan intrakurikuler, menguat pelajar kegiatan untuk pengalaman belajar, ekstrakurikuler, kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Nah, di sini juga ada budaya satuan pendidikan. Bapak dan Ibu guru, di sini diambil oleh sumber panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Kemdikbudristek tahun 2022. Nah, bahwasanya nanti kita akan menjelaskan lebih rinci ya bahwasanya adanya proyek penguatan profil Pancasila itu bisa dimasukkan di intrakurikuler dan ekstrakurikuler atau dalam sebuah proyek tersendiri. Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin Bapak dan Ibu guru kita bisa pelajari bersama dalam materi kali ini. Nah, dalam dokumen acuannya di sini kita bisa ngambil dari dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Di sini sudah ada modul ya. Dokumen acuannya seperti apa, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya. Di sini ada panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Jadi Bapak dan Ibu guru, sejatinya kita tidak bisa dalam membuat modul ya, ataupun dalam membuat modul dan serta pelaksanaan dalam P5 itu tentu sudah ada acuan dari Kemdikbudristek tersendiri. Dan sudah ada Permen nomor 12 tahun 2024. Di sini mungkin Bapak dan Ibu guru bisa mengaksesnya lewat
PMM ada di internet, ataupun insya Allah kami akan menautkan modul ya, modulnya di link YouTube. Oke, baik. Ya baik, apa sih itu project profile? Nah, project profile itu merupakan kegiatan kokurikuler berbasis project yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Itu merupakan kegiatan kokurikuler berbasis project, kemudian dirancang untuk menguatkan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, tentu saja rancangan ini sebagai penguat kompetensi karakter. Jadi bisa terlihat bahwasanya ke dalam P5 tersebut karakter apa yang dimunculkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian pelaksanaan yang dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan dalam P5 ini fleksibel teman-teman semua, dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaannya. Kemudian dirancang. Nah, dirancang terpisah dari intrakurikuler. Nah, jadi P5 dan intrakurikuler atau kegiatan KBM yang ada di pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan itu dirancang terpisah. Tentu saja modul ajarnya, dokumen ajarnya juga dirancang terpisah. Di antaranya ada modul intrakurikuler dan modul P5. Nah, di sini dirancang terpisah untuk apa? Tujuannya dalam dirancang terpisahnya diantaranya apa saja sih? Tujuannya, muatan, kegiatan pembelajaran project tidak dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Jadi memang khusus ya, khusus dalam P5 tersebut gitu. Kemudian satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat atau dunia kerja (DUDI) untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, nah kita juga bisa melihat bahwasanya landasan pengembangan proyek diantaranya adalah holistik. Holistik yaitu menyeluruh, kemudian konseptual. Nah, konseptual itu secara nyata, kemudian eksploratif. Nah, eksploratif itu bereksplor, mencari pengalaman baru ya, ilmu-ilmu baru, kemudian berpusat pada murid-murid. Jadi berpusatnya pada murid. Kemudian di sini juga ada alur perencanaan project profil. Di sini ada 5 alur perencanaan project profil. Di antaranya apa saja sih alur perencanaannya? Yang pertama, membentuk tim pelaksana project penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi teman-teman di satuan pendidikan khususnya di PAUD harus memiliki tim terlebih dahulu. Di antaranya boleh guru, kepala sekolah, kemudian ada pun dari yayasan ataupun warga sekolah lainnya. Nah, yang mana di sini sangat penting untuk kita buat sebagai acuan dan penguatan untuk bisa merefleksikan ide-ide profil pelajar Pancasila pada satuan pendidikan. Oke, kemudian yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Nah, teman-teman juga, dan khususnya kepala satuan pendidikan bersama timnya nih harus diidentifikasi terlebih dahulu tingkat kesiapan satuan pendidikannya itu sudah seperti apa, di level mana, dan bagaimana penyelesaiannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu merancang dimensi tema dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tim kepala sekolah menentukan fokus dimensi pada profil pelajar Pancasila dan tema proyek apa saja nih yang mau dirancang dalam jumlah proyek beserta alokasi waktunya. Kemudian yang keempat, alur yang keempat yaitu menyusun modul atau rencana pengajaran proyek profil. Di sini sangat penting ya, tim pelaksana itu menyusun modul proyek sesuai tingkatan kesiapan satuan pendidikan dengan tahapan yang umum, yaitu menentukan suplemen, tujuan proyek, kemudian menentukan dan yang lain-lainnya ya. Kemudian ada merancang
Yang kelima, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Nah, di sini juga kita harus bisa merancang pelaporan hasil proyeknya berupa asesmen dan yang lain-lain. Oke. Dan di sini alur perencanaan proyek ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kondisi di satuan pendidikan. Oke. Pada jenjang pendidikan anak usia dini ada 4 tema dalam proyek profil pelajar Pancasila. Di antaranya Aku Sayang Bumi, yang mana tema ini bertujuan untuk apa? Untuk mengenalkan peserta didik tentang pentingnya menjaga lingkungan. Tema ini juga membangun pemahaman tentang hubungan sebab akibat antara isu manusia. Jadi memang sangat penting sekali dalam mengetahui tema-tema dan tujuannya di pendidikan anak usia dini. Kemudian yang kedua, tema yang kedua itu Aku Cinta Indonesia. Dalam tema ini bertujuan membangun wawasan dan kebanggaan peserta didik terhadap keragaman budaya Indonesia. Kemudian budaya Indonesia itu wajib kita tanamkan, kita kenalkan sejak PAUD. Kemudian kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara ini bertujuan untuk membangun nilai-nilai budi pekerti yang diperlukan untuk dapat berinteraksi dengan teman sebayanya, kemudian menemukan karakter sosial emosionalnya dengan baik, dan menjadikan budaya baik di sekolah untuk bisa melihat bahwasanya semua bersaudara dan semua melakukan pembelajaran dengan baik. Kemudian yang keempat, tema yang keempat yaitu imajinasi dan kreativitasku. Nah, tema ini bertujuan untuk membangun kemampuan peserta didik untuk bereksplorasi, berkreasi, dan berinovasi, serta memiliki keluasan berpikir. Nah, kemampuan ini akan menjadi pondasi, ya. Bapak dan Ibu guru, perlu diketahui bahwasanya guru-guru PAUD ya harus kreatif, imajinatif, harus bisa sebagai pondasi ini harus bisa memberikan kemampuan berempati untuk berrekayasa, membangunkan produk dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Oke, baik di sini. Nah, di sini juga mungkin Bapak dan Ibu guru bisa baca ada tema-tema project profil. Setiap satuan pendidikan itu berbeda ya. Setiap jenjang satuan pendidikan di PAUD, SD, SMP, SMA itu berbeda-beda. Biasanya di SD dan sampai SMP itu kearifan lokal, ada juga rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, kebinekaan tunggal ika gitu ya. Jadi banyak tema-tema yang ada. Kemudian di sini juga kita bisa melihat contoh apa saja pengembangan topik di jenjang PAUD. Kita ngambil tema Aku Sayang Bumi. Nah, topiknya apa saja di dalam PAUD ini ada 3, kebersihan lingkungan, yaitu proyeknya apa saja membersihkan lingkungan. Contohnya seperti apa aja, Bu? Proyek profil pelajar Pancasila, membersihkan lingkungan, buang sampah pada tempatnya ya tentunya. Kemudian proyeknya kira-kira apa? Daur ulang sampah ya, dari pembersihan lingkungan. Kemudian tanaman kesayangan. Nah, dari topik tanaman kesayangan, proyeknya itu kita merawat tanaman. Contoh kegiatan proyek merawat tanaman seperti apa? Melakukan perawatan secara berkala, kemudian membuat jadwal perlombaan merawat, bisa ya merawat tanaman di kelas, kemudian dengan cara menyiram, memberikan pupuk, pengenalan seperti itu juga perlu kita tingkatkan. Kemudian air bersih, dari topik air bersih dengan tema Aku Sayang Bumi ini, yaitu proyeknya apa? Penyaringan air ya. Jadi di sini kita juga bisa belajar tentang sains juga ya, proyek penyaringan air itu seperti apa ya. Jadi air yang kotor menjadi air bersih gitu. Kemudian tema dari Aku Cinta Indonesia. Nah, topiknya apa saja? Ada 2. Pertama, mainan di kampungku. Alhamdulillah. Mainan di kampungku ada proyek membuat atau memainkan mainan tradisional. Jadi kita mengenalkan budaya budaya masyarakat, budaya lingkungan ya, lingkungan di sekolah khususnya, untuk membentuk sebuah kecintaan kita terhadap negara kita. Nah, di situ kita contoh mainan tradisional sesuai dengan budaya masing-masing, lingkungan masing-masing, satuan pendidikan masing-masing, dan tempat masing-masing. Aduh, mohon maaf saya sedang pilek ya Bapak Ibu. Kemudian
Di sini juga ada perayaan hari kemerdekaan atau proyek karnaval dengan pakaian adat. Di sini ada pakaian adat ya, perayaan hari kemerdekaan. Jadi di sini proyek itu bebas dan tergantung dari satuan pendidikan. Kemudian kita semua bersaudara. Contoh dari topiknya ada 3. Aku sayang teman, menghasilkan karya untuk diberikan kepada teman nih proyeknya. Kemudian contohnya sayang teman itu seperti apa proyeknya, banyak ya Bu Guru. Ada bul hadayah, memberikan hadiah. Kemudian melakukan kerjasama yang baik, gotong royong, berdiskusi dan yang lain-lain. Kemudian tolong menolong teman, menunjukkan perilaku menolong kepada teman. Seperti apa ya proyeknya itu? Biasanya kita ambil proyeknya ya supaya biar rumah tolong menolong teman. Kita buat sebuah kasus atau sebuah problem. Saya ada sebuah problem. Nah, kita laksanakan mereka untuk bisa menyelesaikan masalah terlebih dahulu. Setelah itu baru lanjut kepada kita. Nah, apakah kita bisa melihat nggak? Apakah karakter siswa itu terbentuk dalam tolong menolong? Apakah empati mereka itu sudah terbentuk? Nah, itu tuh bisa dilihat ya Bapak dan Ibu Guru. Kemudian di sini juga selamat hari raya, melakukan kunjungan ke taman yang merayakan hari raya ke teman ya. Jadi budaya kerjasama, kita semua bersaudara itu berkaitan tentang temannya, lingkungannya, orang tuanya, gurunya, keluarganya itu termasuk ya. Kemudian imajinasi dan kreativitasku. Di sini kita ngambil topik lukisan. Nah, topik lukisan menghasilkan karya lukis bersama untuk hiasan kelas. Kemudian lukisannya boleh setelah itu bisa memamerkan ataupun gelar karya. Itu seperti itu ya Bapak dan Ibu Guru. Kemudian selanjutnya aku kreatif. Nah, di sini yang kreatif itu bisa mengembangkan berbagai kreativitas sesuai ide anak. Nah, jadi sebenarnya banyak ya Bapak dan Ibu Guru. Dari 4 tema itu kemudian dianalisis menjadi topik. Nah, di dalam topik itu kita juga bisa banyak ya melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu Guru. Ini ada beberapa contoh pengembangan topiknya ya Bapak dan Ibu Guru. Bisa dicontoh dan bisa dicari kembali referensi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian ketentuan jumlah tema dalam satu ajaran. Nah, dalam kita membangun project P5, nah kita harus bisa menentukan tema terlebih dahulu. Nah, dalam tema ini, di PAUD ini kita bisa mengambil 1 tema atau dengan 2 tema dalam project dengan tema berbeda ya. 1 ataupun 2 project dengan tema berbeda. Kemudian misalnya saya sanggupnya 1 ya tidak apa-apa ya, karena di PAUD itu kriteria dengan ketentuan jumlah temanya hanya 2. Kemudian SD 2-3 project, SMP 3-4 project, SMA 3-4 project ya. Jadi bertahap project-projectnya itu seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa mengetahui alokasi waktu profil pelajar ya. Jadi berapa sih alokasi waktu proyek profil? Nah, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di jenjang PAUD dilaksanakan 1 atau 2 proyek dalam 1 tahun ajaran. Nah, pemerintah tidak menentukan jumlah alokasi waktunya ya, namun tim fasilitator perlu mengalokasikan waktu yang memadai agar peserta didik dapat mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila. Oke. Jadi dalam kami kemarin melaksanakan diskusi, jadi bisa juga dengan tidak lebih dari 78 jam dalam sebuah proyek. Jadi Bapak dan Ibu Guru bisa juga ya melihat bagaimana sih berapa proyek yang akan berapa alur waktu ya yang akan dilaksanakan. Kemudian di sini juga ini simulasi penghitungan alokasi waktu ya, ini untuk SMP. Ini untuk SMP. Nah, jadi mungkin Bapak dan Ibu Guru ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan PAUD tersendiri dalam alokasi waktunya. Nah ini bisa dilakukan nih waktunya. Misal dalam 1 minggu
itu ngambil 2 JP, 2 jam pelajaran di setiap harinya. Itu bisa, ataupun dalam 1 minggu hanya 2 JP di 2 hari itu bisa. Nah, tidak lebih dari 78, tapi memang untuk PAUD tersendiri ini memang tidak dikhususkan dari pemerintah tersebut untuk pengalokasian waktu. Namun tim fasilitator kami merangkum semua jam pelajaran selama 78 jam dalam 1 tahun tersebut, seperti itu. Oke, di sini juga kita masuk alur tahapan aktivitas proyek P5. Nah, dari sini Bapak dan Ibu guru bisa melihat aktivitas proyek profil itu Bapak dan Ibu guru mau mengambil alur dengan contoh keberapa ya. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, contoh pertama itu ada 5 alur. Yang pertama pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, tindak lanjut. Nah, jadi di sini misalnya alur Ibu mau buat modul ya, modul dengan alur tahapan aktivitas proyek contohnya nomor 1. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru juga bisa melihat, oke, saya kalau pengenalan. Nah, pengenalan contohnya seperti apa ya? Nah, pengenalan itu Bapak dan Ibu guru itu membangun kesadaran peserta didik terhadap tema yang sedang dipelajari. Dikenalkan dulu. Misalnya proyek tentang lingkungan, kebersihan, fungsinya seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa. Nah, itu bisa dijelaskan. Kemudian kontekstualisasi. Nah, jadi secara nyata ya, kontekstualisasi itu secara nyata dengan menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan topik permasalahan tersebut ya. Kemudian aksinya itu merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata ya. Maksud tersebut aksinya itu dalam kegiatannya itu bisa dirincikan hari pertama, kedua, ketiga itu seperti apa. Kemudian proyeknya biasanya P5 di PAUD itu bisa seminggu ataupun 2 minggu tergantung tema ya Bapak dan Ibu guru. Bisa temanya tema Aku Sayang Bumi, ambil topiknya tentang Aku Sayang Bumi ya, tentang hewan dan yang lain. Nah, itu bisa dilihat ininya Bu, sesuai dengan tema aktivitasnya disesuaikan ya gitu. Kemudian refleksi. Nah, dalam refleksi ini kita bisa mengevaluasi sudah sampai mana ya tahapan proyek dan kemampuan peserta didik dan pendidik juga untuk bisa memahami dalam satu proyek tersebut. Kemudian tindak lanjutnya menyusun langkah strategis. Nah, setelah melakukan kegiatannya, caranya, nah ini yang perlu diperhatikan, langkah apa sih yang harus dilakukan. Tambah lagi, yang refleksi itu biasanya kita mengevaluasi, memberikan asesmennya ya. Ada asesmen PAUD, diantaranya ada rubrik, kemudian ada anekdot, ada checklist dan lain-lain. Kemudian di sini ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini alurnya ada 5 juga. Yang pertama mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, dan merefleksikan. Nah, dari sini di sini contoh yang kedua itu dari poin pertama dan kedua, mengamati dan mendefinisikan merupakan rumusan dari tujuan. Apa aja sih yang terjadi gitu kan. Terus definisikan, mempersiapkan observasi, mengenal dan mendekati persoalan, mencari inspirasi. Kemudian yang ketiga menggagas dan yang keempat memilih dan merefleksi. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh yang ketiga, temukan, bayangkan, lakukan, bagikan. Jadi alurnya ada 4 alur. Nah, ditemukan. Temukan itu mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap isu pengelolaan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim. Kemudian membayangkan. Jadi menggali permasalahan lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan, kemudian mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melakukan aksi nyata, kemudian menggenapi proses dengan berbagi karya serta melakukan evaluasi dan refleksi. Oke.
Ya, Bapak dan Ibu guru di sini saya akan menambahkan ya ini. Nah, di sini oke, kita juga bisa melihat ya, mengidentifikasikan juga bagaimana sih model proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Di sini ada contohnya fase D. Total waktu 72 JP. Nah, di sini bagaimana sih cara membuat modulnya? Kita harus tahu dulu fase PAUD itu adalah fase fondasi, kemudian topiknya apa, terus total waktunya berapa, kemudian di sini juga kita lihat dimensi profil pelajar Pancasila itu berapa. Boleh diambil 3 atau 2 dimensi untuk PAUD. Kemudian subelemen yang disasar apa aja. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan dalam subelemen yang disasar dengan dimensi itu, Bapak dan Ibu mengambilnya dari panduan dan acuan yang tadi sudah saya jelaskan. Sudah ada panduan dari Kemdikbudristeknya, itu tidak boleh berubah ya Bapak dan Ibu guru, sesuai. Misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Subelemennya apa saja gitu ya. Kalau di sini memahami keterhubungan ekosistem bumi. Nah, masuknya bisa juga beriman dan bertakwa, menjaga lingkungan alam sekitar, kerjasama, koordinasi sosial, mengajukan pertanyaan, dan mengidentifikasi. Jadi, subelemen yang disasar dan dimensi harus sesuai dengan ini ya Bapak dan Ibu, dengan modulnya ya. Nah, dari sini kita bisa tahu asesmen awalnya yang dilakukan. Jadi setelah membuat tujuan modulnya, temanya sudah terbentuk, topiknya sudah terbentuk, dimensi sudah terbentuk, subelemennya sudah terbentuk, maka ada beberapa tahapan ya. Itu kita ngambilnya dari tahap contoh nomor 1 ya, alurnya. Nah, yang pertama asesmen awal. Bapak dan Ibu guru perlu diketahui bahwa saya dalam sebuah proyek itu kita harus bisa mengasesmen, menilai pada awal pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi untuk bisa melihat kompetensi awal peserta didik itu seperti apa yang harus dipakai. Kemudian kita ngambil contoh nomor 1 ya. Nah, di sini ada tahap pengenalan. Jadi mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap isu pengelolaan sampah dan implikasinya. Kemudian perkenalan perubahan iklim dan masa pengelolaan sampah apa saja. Kemudian tahap kontekstualisasi masalah lingkungan terdekat apa saja dan tahapan aksi. Ya, pertama tahap pengenalan, konseptual, tahap aksi ada 5 ya. Kemudian 4 tahap refleksi dan tindak lanjut ya. Bisa dilihat. Insya Allah sangat mudah. Oke. Selanjutnya, yang kedua itu rancangan assessment project yang efektif menyasar profil pelajar Pancasila. Nah, topik pembahasan yang kedua yaitu rancangan assessment project yang efektif menyasar profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada gambaran rapor project profil. Nah, dalam pelaporan akhir di jenjang PAUD itu berupa deskripsi ya Bapak dan Ibu. Ya, jadi berupa deskripsi kemunculan dari kompetensi tujuan. Nah, pelaporan akhir di jenjang dasmen berupa rubrik dengan 4 kriteria ya Bapak dan Ibu, yaitu MB mulai berkembang, SB sedang berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, SB sangat berkembang. Dilengkapi dengan deskripsi pencapaian. Nah, dari Dasmen dan Diksus itu seperti ini ya. Mengenal, misalnya contohnya, Bapak dan Ibu guru bisa melihat mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Seperti itu ya Bapak dan Ibu guru. Kemudian untuk profilnya ini dilihat sebagai deskripsi. Oke, dari situ Bapak dan Ibu guru dapat memperhatikan beberapa strategi untuk dapat mengoptimalkan assessment project. Ada pertama, memastikan adanya keselarasan antara tujuan aktivitas dan assessment project. Kedua, mengoptimalkan assessment formatif untuk membantu murid mencapai tujuan project. Yang ketiga, menekankan pelaksanaan assessment berbasis kinerja. Yang keempat, menggunakan instrumen assessment yang beragam. Ini ada contoh optimalisasi assessment project profil ya. Nah, di sini ada contoh yang memastikan adanya keselarasan antara tujuan aktivitas dan assessment project apa saja. Nah, di sini sudah terlihat ya, menentukan tujuannya, merancang assessment, mengembangkan aktivitas. Yang mana dalam project ini
Mengembangkan aktivitas pembelajaran berdasarkan metode backward design. Memastikan terlebih dahulu nih bukti pencapaian yang ingin dituju, baru kemudian mengembangkan aktivitas yang relevan. Yang kedua, mengoptimalkan asesmen formatif untuk membantu murid mencapai tujuan proyek. Di sini bisa melihat asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, tentu saja dalam modul tersebut kita harus bisa memasukkan asesmen awal ya, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Awal itu dilakukan untuk memetakan kemampuan murid dalam mencapai dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek. Asesmen formatif ini memiliki porsi paling besar dalam pelaksanaan proyek. Dilakukan ini sering proses pembelajaran untuk memahami perkembangan murid. Hasilnya digunakan sebagai bahan umpan balik untuk mengoptimalisasikan pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif dilakukan untuk menyimpulkan hasil pencapaian murid terhadap tujuan pembelajaran secara keseluruhan di akhir proyek. Kemudian yang ketiga, menekankan pelaksanaan asesmen berbasis kinerja. Nah, pada asesmen proyek ini guru diharapkan untuk membentuk asesmen kognitif juga tidak ya. Jadi dilihat juga menekankan pelaksanaan asesmen berbasis kinerja dari sebuah proyek tersebut. Jadi mungkin Bapak dan Ibu guru bisa melihat nih asesmen kinerja sebuah proyek dalam peserta didik sungguh berbeda-beda, sehingga bisa dilihat bagaimana ya proyeknya seperti ini, dan dilakukan penekanan secara asesmen dengan catatan-catatan yang perlu dilakukan bisa meningkatkan pembelajaran pada peserta didik ya. Oke. Contohnya, terdapat sebuah proyek bertema gaya hidup berkelanjutan dengan sasaran dimensi bernama kritis, apa saja, aktivitas murid membuat reportase, dan yang lain-lain ya. Alih-alihnya hanya membuat tes tulis di akhir untuk penilaian, tim pelaksana dapat menilai kinerja juga murid selama proses pembuatan reportase, berlangsung menggunakan lembar observasi, rubrik, daftar cek, dan instrumen asesmen lainnya. Kemudian yang keempat, menggunakan instrumen asesmen yang beragam. Contohnya ada rubrik, checklist, catatan anekdotal, kemudian grafik perkembangan ya. Di rubrik ini itu menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik, sehingga pendidik dapat menyediakan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Rubrik juga dapat digunakan oleh pendidik untuk memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai. Kemudian checklist itu daftar informasi, data, ciri, karakteristik, atau elemen yang dituju. Bapak dan Ibu guru juga bisa melihat sumber panduan pembelajaran dan asesmennya di tahun 2022. Oke, selanjutnya yang keempat, menggunakan instrumen asesmen yang beragam. Seperti itu ya. Tadi asesmen formatif kinerja berbentuk rubrik seperti ini. Ya, kriterianya apa? Kemudian penjelasan deskripsinya apa? Di sini udah mulai berkembang sesuai harapan. Oke. Yang keempat, menggunakan instrumen asesmen yang beragam. Nah, di sini ada daftar cek ya. Hal yang aku siapkan apa aja? Contohnya jurnal kreasi, hasil kreasi adakah terhadap anak? Nah, ini untuk pendidiknya. Kemudian untuk muridnya apa saja? Penilaian awal presentasinya, diantaranya kriterianya apa saja sih penilaian di awal. Contohnya anak itu wajib mempresentasikan. Nah, apa aja sih? Ada luar biasa, baik, dan perlu dikembangkan. Asesmen yang beragam. Nah, ini adanya asesmen formatif berbentuk checklist atau daftar cek. Kriteria dan indikator penilaian dari dimensi atau subelemen beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa pada anak ini sudah mulai berkembangkah, SBK sudah berkembang atau berkembang sesuai harapan, atau dan yang lainnya. Itu bisa Bapak dan Ibu checklist ya, bisa disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Nah, menggunakan instrumen asesmen yang beragam. Nah, ini dari rekapan nilai akhir project ya. Kompetensinya apa, dimensinya sudah terlihat. Ini mungkin Bapak dan Ibu guru kita bisa mulai pelaksanaan prakteknya itu memang butuh waktu ya Bapak dan Ibu guru, dan bisa melihat dulu bagaimana kesiapan dari satuan pendidikan dan menganalisis yang terlebih dahulu yang dari awal, tujuannya, dimensinya dalam sebuah proyek profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, di sini Anda menggunakan instrumen asesmen yang beragam. Nah, rekapan akhir proyek ya, bisa dilihat. Nah, itu untuk instrumen asesmen. Terakhir, optimalisasi kegiatan proyek berdampak kepada murid. Jadi emang mengoptimalkan proyek itu ternyata sangat berdampak kepada murid. Nah, kita bisa melihat strateginya di antara yang pertama, mengoptimalkan
peran guru sebagai fasilitator. Kemudian kita juga bisa mengoptimalkan kesempatan murid untuk memiliki voice dan choice. Kita juga bisa melihat dan mengoptimalkan perlibatan pihak luar sekolah sebagai sumber belajar. Jadi kerjasama untuk membuat proyek profil Pancasila itu kita juga bisa melibatkan kerjasama luar sekolah sebagai sumber belajar. Nah, dari pendidik juga kita harus mengoptimalkan peran guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator itu sebagai perencana proyek yang baik, kemudian sebagai pendamping peserta menjalankan proyek, kemudian supervisor dan konsultan ya, mengawasi dan mengarahkan peserta didik dalam pencapaian proyek, memberikan saran dan masukan secara berkelanjutan untuk peserta didik, dan melakukan asesmen performa peserta didik selama proyek berlangsung. Kemudian kelima itu moderator ya. Jadi optimalkan kinerja pendidik itu macam-macam ya Bapak dan Ibu guru. Nah, tujuannya juga yang kedua mengoptimalkan kesempatan murid untuk memiliki voice dan choice. Nah, berkaitan dengan peran guru sebagai fasilitator proyek yang bertugas mengaktifasi inisiatif dan kreatif murid dalam mengembangkan proyek itu harus melibatkan murid dalam proses pembelajaran dengan cara memberikan kesempatan ya Bapak dan Ibu guru kepada murid untuk berpendapat, kemudian untuk menentukan pilihan, voice, choice. Contoh implementasinya adalah sebagai berikut contohnya. Jadi anak-anak itu bebas berpendapat dan bebas memilih. Jadi berikan ruang untuk mereka melakukan menentukan arahnya, kemudian berpendapat, berargumen. Itu jika memang sudah muncul pada peserta didik kita, berarti pembelajaran kita itu sudah bagus ya, sudah analisis berpikir kritisnya sudah mulai baik gitu ya. Di sini juga ada tahapan proyeknya, contoh aktivitas yang memberikan voice dan choice-nya juga kepada murid sudah terlihat ya Bapak dan Ibu guru. Ada merancang proyeknya seperti apa, melaksanakan dan mengembangkan proyek, dan mengevaluasi proyek. Oke. Ya. Nah, di sini juga yang ketiga mengoptimalkan pelibatan pihak luar sekolah sebagai sumber belajar. Jadi Bapak dan Ibu guru bisa juga melibatkan pihak-pihak sekolah, profil pelajar Pancasila, contohnya kayak pengusaha, pihak dari luar, ataupun orang tua asuh yang memiliki usaha atau memiliki pekerjaan seperti dokter. Kemudian dari dokter juga kan kita bisa mengambil tema tentang kebersihan ya, kemudian pengusaha ataupun yang lainnya contohnya penjahit, kemudian pengusaha baik ya pengusaha yang bagian dari rumah ya, pengusaha kerupuk dan yang lain-lain. Nah, ini juga pihak-pihak tersebut juga sangat penting yang dapat dilibatkan sebagai narasumber, mitra pelaksanaan atau penerimaan manfaat dari proyek yang sedang dilakukan. Oke, seperti itu ya Bapak dan Ibu guru. Di sini saya juga akan menjelaskan miskonsepsi. Jadi kesalahan dalam konsep P5 ini. Oke, saya bacakan tujuan miskonsepsinya. Tujuan pembelajaran proyek hanya menyasar kepada level dimensi karakter profil pelajar Pancasila. Konsep yang benar yaitu tujuan pembelajaran proyek harus sampai menyasar rumusan subelemen untuk setiap jenjangnya. Jadi gak hanya proyek tujuan pembelajaran profil itu tidak dilihat dari dimensinya, tapi memang harus sesuai dengan subelemen untuk setiap jenjangnya. Jadi subelemennya itu sudah terlihat seperti itu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu guru kita bisa mendalami ya, subelemennya ini memang harus sudah terlihat untuk tercapainya tujuan pembelajaran proyek. Kemudian miskonsepsi yang kedua juga, proyek profil adalah kegiatan integrasi dari berbagai mata pelajaran. Itu konsepnya benar seperti itu ya Bapak dan Ibu guru. Oke, nanti mungkin kita bisa lanjutkan lagi pembelajarannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.